Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang berada di salah satu wisata Bernardo Valley teman-teman, tepatnya itu di area parkir. Jadi untuk video kali ini saya akan coba mengajak teman-teman itu menyusuri sebuah jalan wisata teman-teman, mulai dari Bernardo Valley sampai ibaratnya kita menyusuri daerah jalan mulai dari Pacet, terus Trawas, Prigen sampai di Pandaan teman-teman. Seperti apa? Mungkin teman-teman itu penasaran jalur alternatif yang enak kalau misalnya teman-teman itu mau ke Pacet, menghindari Jurang Mayit teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada dua alternatif. Kalau misalnya teman-teman itu dari Pandaan Prigen bisa lewat sini, jalur yang akan kita telusuri, ataupun lewat jalur Prigen ataupun Tretes, lewatnya itu di Jurang Mayit teman-teman. Jadi start kita mulai dari ini, ada Pompes Kiai Haji Abdul Halim teman-teman. Ini juga ada universitasnya juga teman-teman. Jadi emang Universitas Abdul Halim Pacet Mojokerto ini sangat terkenal sekali teman-teman. Teman-teman itu juga bisa melakukan studi di sini teman-teman. Jadi emang lokasinya itu dekatan dengan tempat wisata Bernardo Valley teman-teman, yang ada di Pacet Mojokerto teman-teman. Ini nanti kita coba sepilkan juga Google Map-nya juga teman-teman, sampai depan ataupun pom bensin di Pandaan teman-teman, yaitu sekitaran keluar dari daerah Prigen teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita perjalanan kita mulai, dan untuk akses jalannya itu sudah dicor ataupun dicor teman-teman. Ini akses jalannya mulai menanjak teman-teman. Kalau untuk akses jalan sih emang lebar teman-teman. Jadi ini menanjak, nanti kita masuk ke Jalan Nogosari. Kalau misalnya teman-teman itu dari atas Jalan Nogosari ke bawah itu ke Pompes Abdul Halim itu lumayan, menurunnya itu lumayan teman-teman. Nah ini tikungannya lumayan tajam juga guys. Langsung niku teman-teman, langsung niku ke kanan. Nah ini kita sekarang sudah berada di Jalan Nogosari teman-teman. Terus sejauh 1,5 km. Teman-teman itu juga bisa melihat akses mapnya. Nah ini kita sudah ketemu jalan yang sudah diaspal teman-teman. Jadi emang Jalan Nogosari ini untuk akses jalannya itu sudah ibaratnya itu sudah lebar teman-teman. Kalau dilewati bus sih lumayan bisa sih teman-teman. Ini kanan kiri ini banyak tumbuhan juga guys. Ini sekitar perjalanan mungkin hampir 1 jam lebih teman-teman. Oh enggak sampai teman-teman, mungkin 1 jam ataupun 50 berapa. Nanti videonya juga kita akhiri teman-teman. Nah ini kita sekarang sudah sampai di desa Nogosari teman-teman, sama dengan nama jalan yang kita lewati teman-teman. Jadi mungkin sih nama Jalan Nogosari ini mungkin diambil ataupun sebaliknya teman-teman, desa Nogosari itu diambil dari nama jalan. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa berbagi informasi di kolom komentar teman-teman. Kalau mungkin untuk akses jalannya itu lebar teman-teman, mungkin kendaraan seperti elop ataupun bis bisa lewat. Untuk rute perjalanan kalau misalnya butuh informasi mulai dari Pandaan itu juga saya selipkan di link deskripsi. Misalnya teman-teman butuh informasi perjalanan menghindari jalan yang ekstrim seperti Jurang Mayit, teman-teman juga bisa menggunakan jalur ini kalau misalnya teman-teman itu mau ke Bernardo Valley teman-teman.
Ini kondisinya mulai gerimis rek, mulai gerimis, cuaca mendung. Perjalanan pulang dari Bernardo Valley menuju daerah Trawas teman-teman. Jadi ini masih di daerah Pacet teman-teman. Seperti ini kondisi medan jalan, masih lumayan tergolong aman teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu mau ke wisata Bernardo Valley teman-teman, beda kalau misalnya teman-teman itu dulu kita juga melakukan perjalanan ke Sumber Gempong, itu diarahkan mapnya itu lewat Jurang Maya teman-teman. Jadi emang ada beberapa alternatif juga sih, teman-teman juga bisa menggunakan jalur yang kita lewati ataupun lewat Prigen, nah, yang arah ke daerah Tretes teman-teman, itu nanti belok kanan menuju ke Jurang Maya teman-teman. Kalau saran saya sih mending milih sini teman-teman, tapi bukan yang ini, nanti kita tembus ke jalur utamanya teman-teman. Ini di sebelah kanan nih jurang kira ngeri juga sih di sini, tapi masih tergolong aman. Setelah untuk 200 meter, tanjakannya masih tergolong aman teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang baru tahu channel ini ataupun baru kenal channel saya, salam kenal dari saya teman-teman. Suka dengan video saya, yuk monggo dibantu supaya dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Ini kita belok kanan teman-teman. Buat teman-teman yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dipermudah segala urusan yang baik. Jadi teman-teman itu bisa lihat juga map yang di sebelah kiri bawah teman-teman, itu seperti apa akses dan rutenya, medannya tidak terlalu berliku-liku teman-teman, dan kondisi jalannya juga masih tergolong aman. Cuma ini emang menanjak teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu lewat sini dari wisata Bernardo Valley itu menanjak teman-teman ke jalan utama yang beraspal nanti teman-teman. Jadi untuk estimasi perjalanan kalau misalnya kita itu ke Pandaan, karena nanti videonya juga kita akhiri di depan Masjid Cengho ataupun sekitaran pom bensin arah ke daerah Taman Dayu teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pernah melakukan perjalanan lewat ini bisa berbagi informasi. Nah ini mulai nanjak lagi teman-teman, jadi teman-teman itu harus konsentrasi dan juga melihat tanda-tanda rambu lalu lintas, karena memang di samping itu juga banyak sekali sih tanda-tanda rambu lalu lintas teman-teman. Ini mulai agak gerimis teman-teman, gerimisnya lumayan agak kenceng juga, terus ditambah lagi berkabut juga teman-teman. Semoga saja nanti tidak terlalu hujan lebat juga teman-teman. Jadi aksesnya itu terus menanjak teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu kesini pastikan kendaraan motor ataupun mobil teman-teman itu kondisinya fit teman-teman. Ini berkabut teman-teman, harap lampu itu dinyalakan kalau teman-teman itu bawa kendaraan roda 4. Kalau biasanya sih kalau untuk sepeda motor itu kan biasanya emang lampunya sudah nyala teman dari dealernya. Jadi emang di sebelah kiri ini banyak sekali teman-teman tumbuh-tumbuhan yang lumayan. Di sepanjang jalan ini juga ada warung-warung juga teman-teman. Jadi enak kalau misalnya teman-teman ini ingin beristirahat, ada juga warung-warung yang menyediakan makanan, minuman sambil istirahat. Nah teman-teman juga bisa melihat ini emang sore hari sekitar jam 4:04-an teman-teman, banyak warung yang sudah tutup. Emang kalau misalnya masih siang atau pagi masih dibuka teman-teman, karena banyak sekali sih emang kendaraan roda 4 yang lewat sini teman-teman. Habis nanjak terus nanjak guys, ini jalannya terus menanjak ini. Harus ekstra hati-hati juga walaupun kondisi jalannya itu lebar.
karena emang untuk jalan-jalan yang ada di daerah Setelah 200 Pacet meter, khususnya, belok terus kiri. ada di daerah Trawas itu kondisi jalannya sudah banyak perbaikan juga teman-teman, khususnya itu di daerah Trawas yang sing iku rek, sing mepet-mepet tebing iku rek, sing ono jurang terus ono Belok jembatan. kiri. Nah ini teman-teman, ini kita langsung belok kiri teman-teman, harus hati-hati juga sama kendaraan yang berlawan arah dari atas teman-teman. Ini kita belok kiri, langsung kita belok kanan teman-teman, nanjak langsung guys. Nah ini langsung kita belok ke kanan teman-teman. Nah jalur ini menuju jalur Trawas teman-teman, jadi kondisi aspalnya itu juga tergolong bagus dan juga mulus rek jalannya rek. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman itu perjalanan di daerah Trawas itu kondisi aspalnya itu sudah bagus teman-teman, garisnya juga terang. Kalau misalnya malam hari juga lumayan sih, walaupun gelap tapi juga harus hati-hati kalau lewat sini teman-teman, karena emang untuk akses lampu juga tidak terlalu terang, tapi dibantu dengan tanda-tanda rambu lalu lintas yang ada di pinggir jalan. Jadi emang di sisi sebelah kiri nih jurang kira, harus hati-hati juga karena ini habis kita naik dari The Valley terus di jalan Trawas ini kita menurun teman-teman sampai nanti ke sebuah jembatan yang biasanya digunakan untuk nongkrong-nongkrong ngopi buat teman-teman pasangan-pasangan yang suka ngopi di jembatan tersebut teman-teman. Jadi cuaca di sini waktu kita perjalanan ini mendung iki. Ceritanya iki perjalanan ini mendung. Ya alhamdulillah jalannya sudah banyak perbaikan juga di daerah Trawas ini teman-teman. Tinggal teman-teman itu menjaga kondisi kendaraan saja teman-teman. Jadi di samping kiri ini pas jurang iki rek. Nah, ini kita sudah sampai di jembatan yang biasanya digunakan untuk ngopi, nongkrong, bersantai, bisa foto-foto di sini teman-teman. Jadi kanan kiri ini ada warung yang bisa digunakan untuk nongkrong-nongkrong buat teman-teman. Ini kalau liburan hari Minggu, Sabtu ramai teman-teman. Ini pas hari Minggu ramai juga, banyak muda-mudi yang nongkrong di samping kanan. Sebenarnya sih ya mengganggu sedikit sih teman-teman kalau teman-teman itu duduk-duduk di trotoar jembatan itu teman-teman. Nah di samping kiri ini juga ada banyak warung-warung juga teman-teman yang digunakan untuk ngopi, bersantai, menikmati kopi dengan suasana udara yang sejuk teman-teman. Nah ini menanjak, untuk jalannya ini menanjak teman-teman. Nanti kita masuk ke jalan Trawas teman-teman. Jadi untuk akses jalannya itu di sini dicor teman-teman. Di samping kanan ini kayak tebing-tebing teman-teman. Kalau misalnya hujan itu biasanya sih banyak itu lumpur yang jatuh ke jalan teman-teman. Harap hati-hati kalau misalnya teman-teman itu jalan di sini pas musim hujan. Ini juga pas musim hujan teman-teman. Jadi harap hati-hati, kondisikan ban semuanya itu baik kendaraannya teman-teman, biar tidak terjadi apa-apa dan selamat perjalanan sampai tujuan teman-teman. Ini kondisi jalannya itu naik turun juga berbelok juga teman-teman. Kalau untuk papasan untuk kendaraan roda 4 itu masih tergolong aman teman-teman. Nah di depan ini kita sudah ketemu pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Mojokerto teman-teman, kalau ke kanan itu ke Pasuruan, Jalan Trawas, Prigen, terus Pandaan teman-teman. Tinggal teman-teman itu sesuaikan itu waktu pertama kali itu dari mana, tinggal menyesuaikan aja teman-teman.
Kalau dari Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo Terus di kita Jalan ambil Raya ke Trawas kiri sejauh teman-teman. 2 km. Kalau misalnya kita dari Malang ataupun Pasuruan, Bangil bisa sih dari belok ke kiri teman-teman. Ini kita menuju ke Pandaan soalnya teman-teman, kita belok kanan ambil jalur kanannya teman-teman. Nah di sebelah kiri ini adalah pusat oleh-oleh di daerah Trawas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu setelah melakukan perjalanan mungkin dari wisata Trawas ataupun Pacet, bisa mampir ke sini teman-teman, beli oleh-oleh buat keluarga yang di rumah yang tidak ikut berwisata teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman bisa mendapatkan oleh-oleh di sana, mulai dari buah-buahan, mungkin makanan khas daerah Trawas ataupun Pacet, yang pastinya sangat bermanfaat sekali kalau misalnya teman-teman itu bawa oleh-oleh. Mosok mari ngelencet nak oleh-oleh rek ya kudu oleh-oleh tak aja seneng keluarga sing di rumah ngono. Oke teman-teman, lanjut lagi perjalanannya. Ini masih di Jalan Raya Trawas teman-teman. Ini kondisi mulai agak lumayan mendung guys, tambah peteng iki rek. Kondisi cuacane sore ya iki bahasane rada campur-campuran iki rek. Semoga aja teman-teman mau mengerti lah ibaratnya. Nah di samping kiri ini Polsek Trawas teman-teman. Samping kiri barusan itu adalah Polsek Trawas. Ini banyak kendaraan yang sudah menyalakan lampu teman-teman. Otomatis mungkin di daerah Prigen atau di mana Pandaan hujan lebat kayaknya teman-teman. Kalau dilihat dari kendaraan-kendaraan yang papasan ini sudah banyak yang basah juga teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru kenal dengan channel ini, salam kenal teman-teman. Mungkin baru tahu channel saya, salam kenal juga. Buat teman-teman yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jadi video ini adalah menyusuri ceritanya teman-teman, perjalanan mulai dari Pacet, ceritanya dari awal tadi itu Penade Valley sampai nanti ke Pandaan teman-teman. Mungkin di sekitaran Masjid Cingho, Cina, ataupun pom bensin arah ke daerah Tamandayu teman-teman. Ini teman-teman juga bisa mengakses Google Mapsnya, juga bisa melihat kondisi jalan. Biasanya sih emang untuk akses Google Map itu sangat penting dan berpengaruh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu melakukan perjalanan tidak tahu jalan, mungkin waktu ada keramaian lalu lintas ataupun padat lalu lintas, bisa bermanfaat sekali teman-teman. Kan bisa berubah kalau misalnya kita lihat, yang sering bisa lihat Google Map itu kalau misalnya agak kuning merah itu kan bacanya berarti ada kemacetan teman-teman. Jadi untuk akses jalan yang ada di Trawas ini, mulai dari Pacet, kalau kita nyusuri barusan itu, untuk akses jalan itu 90% oke teman-teman, bagus. Walaupun ada yang aspal ataupun yang di beton atau dicor itu tergolong lebar juga bagus. Apalagi yang waktu kita masuk di daerah Trawas itu juga sudah bagus teman-teman. Waktu kita di tikungan yang dekat dengan tebing dan jurang itu juga mulai agak dilebarkan juga teman-teman, jadi aman. Walaupun aman, tetap teman-teman itu harus berhati-hati juga lewati daerah situ teman-teman. Apalagi teman-teman itu datangnya ataupun jalannya itu malam hari teman-teman. Nah ini kondisi cuaca mulai agak lumayan, hujannya mulai agak kenceng ini guys. Belok kiri ke Jalan Air Langga. Itu barusan ada tanda rambu lalu lintas. Kalau ke kiri itu Belik teman-teman, kalau lurus itu arah ke daerah Prigen terus Tretes. Ini kita belok ke kiri ke arah Belik teman-teman. Nanti ini tembusnya itu terus bisa ke daerah Tamandayu teman-teman. Tamandayu terus Masjid Cingho. Ini dulu kita pernah
melakukan perjalanan juga lewat sini teman-teman. Waktu kita itu perjalanan dari wisata yang ada di Mojokerto, yaitu Sumber Gempong kalau nggak salah teman-teman. Kita juga ngevlog juga di daerah sini, arah dari Sumber Gempong sampai ke daerah Pandaan. Tapi ini kan videonya dari Bernardo Valley teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu butuh informasi review Bernardo Valley, terus ada live kolam renang, itu teman-teman bisa intip aja di link deskripsi teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin butuh informasi seputar wisata-wisata yang ada di daerah Mojokerto seperti Sumber Gempong, itu juga pernah saya buatin teman-teman. Itu mungkin sudah lama juga sih, hampir berapa ya, 4 bulan atau 5 bulan kita buatin videonya review di Sumber Gempong teman-teman. Itu juga di sana itu juga ada kolam renangnya juga. Terus di mana lagi ya, di Alas Venus itu juga pernah saya review juga teman-teman. Itu juga ada kolam renang tapi untuk anak-anak juga teman-teman. Nah ini kondisi cuaca mulai hujan teman-teman, menuju Pandaan disuguhkan dengan kondisi hujan seperti waktu kita melakukan perjalanan waktu ke mana ya, ke daerah ke tempat wisata yang ada di daerah Cangar teman-teman. Waktu kita itu perjalanan dari Prigen, daerah Tretes teman, Tretes, Prigen, terus Trawas, terus sampai masuk ke pemandian air panas Cangar teman-teman. Kita juga disuguhkan sama seperti kayak gini, hujan lebat teman-teman. Teman-teman itu juga bisa lihat perjalanan kita itu di musim hujan waktu di jalur Cangar teman-teman. Ngeri juga teman-teman. Kalau teman-teman itu pernah melakukan perjalanan di jalur Cangar apalagi pas musim hujan, teman-teman itu bisa melihat banyak sekali air yang jatuh ke jalan raya teman-teman. Karena jalan raya di Cangar itu kalau hampir-hampir masuk ke daerah hutan ataupun wisata alam pemandian air panas, itu airnya itu lumayan teman-teman. Mungkin dari jatuhnya dari desa atau pegunungan itu jatuhnya langsung ke tanah. Dan ada juga banyak yang mobil yang mogok guys waktu perjalanan dulu, waktu kita ke wisata pemandian air Cangar. Nah ini hujannya rek mulai lebat iki rek. Memang pengalaman saya itu kalau melakukan perjalanan ke daerah Trawas, terus di Cangar, Prigen, itu sering hujan teman-teman, pasti kena hujan. Nah contohnya kayak gini, kena hujan guys, perjalanan pulang. Ini perjalanan pulang teman-teman, kita mengarah ke Pasuruan, tapi videonya tidak sampai ke Pasuruan. Nanti kita akhiri di daerah Masjid Cinghu ataupun sekitaran pom bensin yang di depan Cinghu teman-teman. Ini hujannya mulai lebat rek, tuwes sih. Ini kalau misalnya teman-teman itu jalan pakai mobil, AC dinyalain lumayan agak berat juga teman-teman. Ini kita matiin AC-nya teman-teman, tapi kacanya kita buka dikit untuk mengurangi beban waktu kita mau menanjak teman-teman, karena masih jalannya itu juga banyak nanjakan teman-teman di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya AC dinyalain lumayan agak mengurangi tenaga saat kita menanjak. Teman-teman juga bisa melihat ini menurun, habis ini kita langsung menanjak teman-teman. Ini kita bisa jelasin samping kanan kiri ini ada apa aja, kita fokus ke jalur ataupun ke jalan teman-teman, karena gelap sekali. Maksudnya gelap itu emang air hujan yang jatuh ke kaca itu lumayan deh. Ini wipernya itu tenaga 3 iki jan iki, buanter iki wiper iki.
Kalau 1-2 itu udah langsung ketutup air teman-teman. Ini kita coba 3 kenceng ini rivernya ini. Ini lumayan teman-teman. Ini kita perjalanan sama keluarga, istri, anak 2 teman-teman. Ya semoga saja tidak terjadi apa-apa teman-teman, amin. Nah ini air juga mulai banyak yang masuk ke jalan raya juga teman-teman. Ini enggak tahu ini mau jelasin ada desa apa aja, ini kita juga kurang tahu, jadi mohon maaf teman-teman. Kita ini cuma fokusnya ke depan, jadi kita bisa nunjukin hujan nih kira ceritanya, main delok hujan tok iki ceritanya iki. Jadi kondisi hujan di jalan menuju ke Pandaan mulai dari Terawas teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi lumayan juga teman-teman ini hujannya teman-teman, sama angin juga ini, sama angin. Terus ditambah lagi geluduknya lumayan, geluduknya kira petirnya juga ada ini. Mungkin tidak terdengar kali ya. Kilatnya lumayan nih, gede-gede ini. Tapi airnya tidak terlalu gede-gede rek, ndak koyo mudune koyo watu-watu iki biasa iki. Tapi aku itu kenceng hujannya terus. Wih, ono sing ndak gawe mantel iku rek kendaraan iku. Iki di samping ini mungkin persawahan kali ya, persawahan ataupun ladang lagi rek. Mulai menurun ini. Ini jalannya menurun, harus berhati-hati juga teman-teman. Tapi untuk akses jalan sih rata teman-teman, tidak ada yang pecah ataupun berlubang di sini teman-teman. Cuma kita harus berhati-hati karena banyak sekali tanda-tanda lalu lintas itu tentang longsor teman-teman. Ini sebelah kanan ini warung ya, iki view-nya persawahan ini. Biasanya tadi waktu perjalanan itu ramai di situ teman-teman, banyak yang ngopi di situ. Nah jadi di sepanjang jalan ini sebelah kanan ini banyak kedai-kedai ataupun kafe atau warung lah ceritanya. Itu enak kalau misalnya teman-teman itu setelah melakukan perjalanan bisa istirahat di situ ngopi, apalagi pas musim hujan ini mau enak ngopi makan mie, wah cocok wis rek. Wih, rada ulap juga ya teman-teman kalau pas hujan gini papasan sama mobil kendaraan yang berlawan arah. Mungkin pantulan-pantulan air kali ya, ulap we. Silau. Barusan itu mungkin seperti Watu Delean ya teman-teman, wisata Watu Delean. Watu Delean itu kalau nggak salah itu bisa buat camping juga kalau nggak salah teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pernah ke situ ataupun pernah ke wisata itu bisa berbagi informasi. Mungkin kapan-kapan kalau ada rezeki bisa mampir ke situ teman-teman. Lagi jalan ini naik turun berkelok juga teman-teman, ditambah lagi hujan lumayan tambah lebat kira. Wah ini banyu nih mudun teman lukur ini langsung meningsor. Waduh harus hati-hati teman-teman kalau misalnya teman-teman itu jalan di sini tambah gelap guys. Tambah kenceng bos, ya Allah kenceng gitu bos, wiper full gisan tenaga 3 gisan ini pelan-pelan ini saja teman-teman. Ini di samping kiri ini air guys, air turunan campur tanah juga teman-teman, sama angin juga guys. Masya Allah, pas sore hari kita pulang campur hujan teman-teman. Ulap rek.
kita pelan-pelan aja teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa melihat sendiri tuh di kanan kiri tuh campur tanah teman-teman. Nah, harap hati-hati, pasti kondisi jalan tuh licin, banyak genangan air juga teman-teman di sini teman-teman. Wih, enak ini sepedaan bapaknya barusan hutan-hutan sampai model miring-miring ngono rek. Ya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu perjalanan kondisi asli, kalau misalnya pas musim hujan di daerah Trawas menuju Pandaan seperti ini kondisi jalannya, ya ini banyak air yang masuk ke jalan juga, mungkin harus dibuatin kayak semacam gorong-gorong. Ini airnya juga meluber guys, lurek melbuning aspal KB, dalan KB, air yang dari atas pemukiman warga ataupun tanah yang agak tinggi itu jatuhnya ke sini teman-teman. Ini kondisinya itu kayak rata teman-teman di Pasuruan. Lumayan ini hujannya dower sih kira. Ini jalannya kita cuma pelan-pelan saja, yang penting kita bisa melihat jalan Setelah di depan 300 dan meter, juga ada belok kendaraan kanan atau ke tidak. Jalan Kita Penanggungan. fokus guys, karena gelap sekali guys, kebentur langsung hujan soalnya di kaca. Belok Habis ini kita kanan ke belok Jalan kanan teman-teman. Penanggungan. Kalau kita lihat dari mapnya teman-teman, nah ini kita ketemu pertigaan guys, kita ambil ke kanan, kita Terus menuju sejauh ke 5 km. Pandaan teman-teman. Ini akses jalan kalau tidak salah itu bisa ke Warung Kincir juga teman-teman. Dulu juga pernah kita review juga, mungkin 1 bulan, enggak, 1 bulan lebih kita juga mereviewkan wisata Warung Kincir. Itu juga pernah saya update mulai rute perjalanan sampai review di Warung Kincir. Teman-teman itu juga bisa lihat di channel ini teman-teman. Mungkin buat anak-anak juga bisa cocok sekali, karena di sana itu juga ada seluncurannya juga. Viewnya itu Gunung Penanggungan teman-teman kalau kita ke Warung Kincir. Nah ini jalannya agak naik teman-teman, agak menanjak ini guys, menanjak langsung, agak belok ke kanan teman-teman. Tapi emang biasanya sih emang di setiap tikungan itu dikasih tanda-tanda rambu lalu lintas teman-teman. Itu fungsinya kalau misalnya malam hari kena sorot lampu itu bisa kena teman. Nah wih kira dalan banyune meluber kabeh ning dalan, yang dari kiri ke kanan itu tempuk di jalan raya teman-teman. Ini jalannya naik turun, otomatis kendaraan di depan itu gak kelihatan kalau misalnya kendaraan di depan itu tidak nyalakan lampu teman-teman, apalagi pas musim-musim hujan gini seperti ini. Habis naik kita turun, jadi emang jalannya itu naik turun teman-teman, tapi tidak terlalu ekstrim juga sih naiknya, karena emang ini musim hujan jadi agak gelap pandangan ke depannya teman-teman. Wih wah enak bapak ya, kayak mantel lapang itu rek, kebut di musim hujan. Ini estimasi untuk perjalanan mungkin perkiraan kurang 25 menit lagi teman-teman sampai ke daerah Pandaan teman-teman. Jadi bisa jadi gambaran lah buat teman-teman kalau melakukan perjalanan pas kena hujan di daerah Trawas Prigen seperti ini teman-teman kondisinya. Apalagi pas hujan lebat seperti ini banyak sekali air yang jatuh meluber ke jalan raya teman-teman. Dan pastinya itu karena emang ini jalannya naik turun, kendaraan yang dari depan itu
agak lumayan silau teman-teman kalau misalnya kita papasan. Ini di samping kanan ini kalau tidak salah persawahan teman-teman. Jadi akses jalannya cukup 2 mobil, masih tergolong aman teman-teman kalau misalnya papasan. Untuk teman-teman yang bawa kendaraan roda 4 ini kalau musim hujan memang agak silau juga teman-teman. Intinya tuh teman-teman harus hati-hati, waspada, santai aja, pelan-pelan kalau pas musim hujan lewat sini teman-teman. Kalau tidak mau hujan-hujan mending menepi, cari warung, ngopi, makan mie rek. Apalagi pas musim kayak gini. Wih banyune nang aspal kabeh iki, mlebu kabeh iki aspal rek. Piye apa iki banyune iki meluber iki teko dhuwur teko samping kanan lho rek. Teman-teman juga bisa lihat sendiri. Nah ini kita ambil jalur ke kiri teman-teman. Itu ke kanan itu kalau nggak salah itu warung Kijir guys, arah ke warung Kijir kalau nggak salah lihat barusan teman-teman. Karena teman-teman kalau misalnya mau ke warung Kijir itu juga ada tandanya di samping itu pas tikungan. Tapi untungnya emang di jalur ini di samping kanan itu sudah dicor teman-teman, maksudnya itu biar menambah lebar jalan. Ini kondisinya hujannya itu masih tetap teman-teman, masih hujan lebat, terus ada anginnya juga teman-teman. Tapi kalau dilihat-lihat ya nggak ono arek uyut-uyutan nih kira. Ini gila di kota Pasuruan ini kayak uyut-uyutan ini kira. Mungkin terlalu sering kali ya hujan di sini, atau emang di sini ndak ada orang sing uyut-uyutan yo. Tuh iku rek di samping kanan tuh apa ku sawah iku full karo banyu udan iku. Ini yang dari samping kiri ini masuk ke jalan juga teman-teman. Sungai ini ndak muat iku, kayak got iku nggak muat guys, sampai meluber ke tanah. Ya jadi seperti ini teman-teman. Nah, kondisi jalur kalau misalnya musim hujan itu banyak sekali kenangan air. Ini padahal kalau nggak salah ini jalannya juga baru teman-teman, tergolong baru. Biasanya kan jalan yang baru itu kan biasanya dinaikin, ditinggikan. Jadi emang was-was sih teman-teman kalau misalnya lewat jalur pegunungan itu, kebanyakan sih emang air itu turun dari gunung itu langsung jatuhnya emang ke jalan raya. Jadi lumayan sangat mengganggu. Kalau misalnya teman-teman itu ragu, mending berhenti aja teman-teman. Ini saya coba untuk terus berjalan sambil kita menunjukkan kondisi asli kalau misalnya teman-teman itu lewat jalur ini sebagai gambaran. Hujannya lebat sekali teman-teman. Jadi airnya emang menurun teman-teman, menurun dari atas lagi kira. Wih banyu ning dalan kabeh teko perkampungan rek. Nah ini kita belok ke kanan, masih tetap disuguhkan dengan kondisi hujan lebat teman-teman. Kondisi aspal juga banyak tergenang, campur air juga lumpur juga teman-teman. Tapi masih tergolong ya lumayan aman teman-teman, tidak terlalu parah juga lumpur yang masuk ke jalan raya. Karena emang di samping kiri ini juga ada gorong-gorong juga yang masih muat teman-teman. Ini di samping kanan ini kayak banyu nih sing lukur toko sawah.
Wih, wush, banyune coklat. Ketahuan kalau jatuh dari tanah. Oh ini salepan rek, pelan-pelan rek, kita utamakan dulu yang dari bawah ke atas, karena kondisi sudah di posisi jalan ini, jalannya agak kecil teman-teman. Kalau misalnya papasan barusan kayak seperti tadi itu harus kita ngalah akan tiba pukul 17.18 memberi jalan. Ini perkiraan estimasi perjalanan kurang 10 menit. Ini kondisi hujan agak lumayan, tidak terlalu kenceng kayak seperti tadi teman-teman. Semoga saja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, sebagai gambaran kalau misalnya teman-teman itu melakukan perjalanan ke daerah Prigen. Tidak beda jauh sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu ke daerah Prigen, Tretes, ya seperti inilah jalannya. Kalau di daerah Tretes agak lumayan tinggi juga teman-teman, kalau teman-teman itu sudah sampai di daerah Kaki Budu. Tapi memang di daerah Prigen itu lumayan bahaya juga teman-teman. Kalau misalnya pas musim-musim hujan kayak tahun-tahun kapan hari itu kan banjir lumayan itu. Ini kita hampir sampai teman-teman, jalan utama yang ada di daerah Masjid Cinghu ataupun perempatan pom bensin yang ada yang mengarah ke bypass. Jadi kondisi jalannya emang kecil teman-teman. Kalau kita itu papasan, kadang kita itu keluar dari jalur. Iya udah ono arek uyut-uyutan plus yui. Biasanya sih kalau hujan-hujan gini biasanya kan banyak sekali kan anak-anak kecil ataupun remaja-remaja yang hujan-hujanan teman-teman. Ini sepanjang perjalanan mulai dari daerah mana tadi ya, Trawas ya, Trawas, Prigen, itu tak terlihat. Biasanya kan kalau hujan-hujanan itu kan sering di lari-lari di jalan. Ini tidak saya temukan sekali teman-teman. Apa emang tidak suka atau emang beda-beda sih emang ya. Ada yang suka hujan-hujanan, ada yang tidak suka hujan-hujanan. Oh ini airnya gendang guys, masuk ke jalan ini. Hampir sampai kita ke daerah bypass teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang butuh informasi Taman Dayu bisa juga lihat di channel ini. Itu juga pernah saya keliling-keliling di sekitaran Taman Dayu, mulai dari depan sampai atas teman-teman, sampai kafe Bu Cafe kalau tidak salah. Terus The Olive juga pernah saya review juga, itu udah lama The Bu Cafe. Terus ada lagi cafe di Gunungan, itu juga pernah saya review juga teman-teman. Sudah kelihatan Setelah dari pumpnya teman-teman, kalau kita mau belok ke kiri arah ke bypass. Belok kanan ke jalan. Oke teman-teman, jadi seperti inilah kondisi asli kalau misalnya teman-teman itu menyusuri jalur
mulai dari daerah Pacet terus Terus di masuk Jalan ke Jaksa Trawas Agung terus ke Suprapto Prigen. sejauh 1 km. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau melakukan perjalanan, karena emang di bulan-bulan Desember Januari ini untuk kondisi cuaca di Pasuruan, Mojokerto, Malang, Batu itu emang musim hujan lumayan teman-teman. Itu hujannya itu emang di sekitaran habis zuhur, karena di Pasuruan sendiri tuh habis zuhur sering hujan teman-teman, sekitaran jam 1, jam 2, jam 3 itu hujan, kadang sampai seharian sampai malam. Dan ini kita alami juga di daerah Trawas, karena Trawas itu juga masuk Pasuruan juga teman-teman. Itu hujan ini rata teman-teman, mulai dari Trawas terus Prigen terus masih masuk di daerah Pandaan. Ini kondisi hujan juga masih belum berhenti. Jadi emang untuk cuaca di Pasuruan itu untuk hujan itu sering teman-teman. Sekarang teman-teman bulan-bulan Desember ini, Januari, mungkin insya Allah juga sama teman-teman, insya Allah. Tapi teman-teman, karena kita juga tidak bisa mendahului. Ini kondisi hujannya lumayan masihan, lumayan terus juga teman-teman. Oh, ini genangan banyu derek, wih lumayan nyiprat. Tapi alhamdulillah untuk kondisi jalan di sini tergolong bagus teman-teman. Jadi tidak ada masalah. Kalau untuk masalah kebagusan aspalnya itu tidak ada yang bolong sepanjang kita melakukan perjalanan mulai dari Pacet, Trawas sampai daerah Prigen terus ke Pandaan teman-teman. Buat teman-teman mungkin ada salah keterangan dari ucapan saya ataupun penjelasan saya minta maaf. Teman-teman bisa berbagi informasi juga. Yang biasanya sering melakukan perjalanan pas menonton video ini juga bisa berbagi informasi buat teman-teman yang mungkin punya rencana rezeki ke wisata yang ada di daerah Trawas ataupun Pacet ataupun Prigen. Seperti ini kondisi cuaca untuk Desember teman-teman. Belok kiri karena emang ada beberapa hari ini emang hujan itu sering hujannya itu di malam hari terus di sore hari itu sering hujan teman-teman. Itu untuk hujannya itu agak lumayan lama-lama teman-teman. Oke, ini kita sudah keluar. Kita sudah masuk ke jalan bypass ataupun perempatan. Sebelah kiri ini adalah Masjid Cingho. Teman-teman, kalau untuk Masjid Cingho itu sudah pernah minggu-minggu kemarin itu sudah pernah saya rekam, tapi masih dalam proses pembuatan teman-teman. Ditunggu saja teman-teman. Untuk kondisi 2024 Desember itu juga pernah saya mampir ke Masjid Cingho. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Mungkin sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada penjelasan saya yang kurang berkenan ataupun salah penjelasan. Teman-teman itu bisa koreksi aja di kolom komentar teman-teman. Mungkin ada saran ataupun kritik yang bisa membangun channel ini bisa berkembang dan terus aktif, bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Monggo silakan berbagi informasi dan coret-coret di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Terima kasih. Jalan Raya Bypass Pandaan. Insya Allah kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Oh iki yo banyune yo meluber bisa nih kira ning dalan iki, ning daerah bypass pas pom bensin iki. Oke teman-teman, terima kasih. 2 km. Videonya juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.